Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah kota yang ramai dengan kajian Islam dan majelis ilmu, hiduplah seorang ustaz yang dikenal dengan nama Ustaz Z. Ia memiliki suara yang lantang, bahasa yang fasih, dan gaya ceramah yang selalu menarik perhatian banyak jamaah. Setiap pekan, undangan berdatangan dari berbagai masjid, musyalah, bahkan acara-acara besar yang diselenggarakan para pejabat dan pengusaha. Namun, ada satu hal yang membedakan Ustaz Z dari para ulama lain. Setiap kali menerima undangan ceramah, ia selalu bertanya terlebih dahulu, berapa amplopnya? Jika jumlahnya besar, ia akan menyambut dengan senyum lebar dan segera mengatur jadwal. Namun, jika yang mengundang hanyalah masjid kecil atau kampung sederhana yang hanya mampu memberi sedikit, ia akan menolak dengan berbagai alasan, maaf, jadwal saya penuh, atau nanti lain waktu, insya Allah. Maka, lambat laun, nama Ustaz Z semakin melambung di kalangan orang-orang kaya. Setiap kajiannya dihiasi dengan kemewahan, hotel berbintang, panggung megah, dan jamuan makan yang mewah. Ia mulai akrab dengan para pejabat dan pengusaha yang menghadiahinya barang-barang mahal, dari mobil hingga rumah. Baginya, dakwah bukan lagi tentang menyampaikan kebenaran, tetapi seberapa besar keuntungan yang bisa ia dapat. Tapi ada satu hal yang perlahan memudar dari dirinya, keikhlasan. Ia tidak lagi merasakan nikmatnya ilmu. Hatinya mulai terasa kosong, ibadahnya hambar. Bahkan ketika membaca Al-Quran, tidak ada getaran yang dulu pernah ia rasakan saat masih menjadi santri sederhana yang belajar dengan penuh kehausan ilmu. Di sudut lain kota, ada seorang ulama sepuh bernama Kiai Abdullah. Beliau bukan orang yang terkenal di media sosial atau memiliki jamaah ribuan, tetapi ilmunya selalu dicari dan kata-katanya menenangkan hati. Setiap hari, beliau mengajar tanpa meminta bayaran sepeserpun. Suatu hari, seorang pemuda datang bertanya kepada Kiai Abdullah, mengapa Kiai tidak memasang tarif untuk ceramah? Bukankah Kiai juga butuh biaya hidup? Kiai tersenyum dan menjawab, "Nak, ilmu agama ini bukan milikku, ini amanah dari Allah. Jika aku menjualnya demi dunia, maka aku telah menukar cahaya Allah dengan kegelapan." Jawaban itu terdengar hingga ke telinga Ustaz Z, tapi ia hanya tertawa sinis. Orang seperti Kiai Abdullah itu tak tahu cara hidup di zaman sekarang, gumamnya dalam hati. Namun, Ustaz Z tidak tahu bahwa hari-hari kelam menantinya. Ia terus mengumpulkan kekayaan dari amplop-amplop tebal yang ia terima, tanpa menyadari bahwa jiwanya semakin miskin. Bersambung ke bagian 2, hancurnya tahta dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Bagaimana hidup Ustaz Z mulai mengalami kejatuhan akibat kesalahannya dalam berdakwah? Bagaimana ia menghadapi sakaratul maut yang mengerikan? Waktu berlalu, dan kehidupan Ustaz Z semakin mewah. Rumah megah berdiri kokoh di pinggir kota, kendaraan mahal berjejer di garasinya, dan keluarganya hidup dalam kenyamanan. Setiap malam, ia menghitung hasil ceramahnya, amplop demi amplop tebal berisi rupiah. Namun, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Di tengah kesibukannya mengisi kajian eksklusif bagi para pejabat dan pengusaha, jamaahnya mulai berkurang. Masyarakat kecil yang dulu menghormatinya mulai menjauh. Orang-orang mulai sadar bahwa dakwahnya bukan untuk membimbing mereka menuju Allah, tetapi untuk mengisi pundi-pundi kekayaannya. Tak hanya itu, di antara para ulama lain, Ustaz Z mulai kehilangan kepercayaan. Nama-nama besar yang dulu dekat dengannya kini enggan mengundangnya. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Ilmunya dijual untuk dunia. Dia tidak lagi menyampaikan kebenaran, hanya menyenangkan mereka yang membayarnya. Hatinya sudah mati, hanya menghafal ayat tanpa merasakan maknanya. Namun,
Ustaz Z tetap buta oleh gemerlap dunia. Ia tidak peduli dengan omongan orang. Yang penting amplop tetap tebal. Awal kejatuhan. Suatu hari, ia diundang dalam sebuah acara besar seorang pejabat. Bayaran yang dijanjikan sangat besar. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyiapkan ceramah yang sesuai dengan keinginan sang tuan rumah. Bukan yang menyentuh hati, tetapi yang menyenangkan telinga. Namun, di tengah ceramahnya, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Suaranya tercekat, pandangannya kabur. Ia berusaha melanjutkan, tetapi lidahnya terasa keluh. Para hadirin mulai panik. Ustaz istighfar. Astagfirullah, teriak seseorang. Namun, saat ia ingin mengucap istighfar, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia terhuyung dan ambruk di atas panggung. Amplop tebal yang baru saja ia terima jatuh berserakan di lantai. Dilarikan ke rumah sakit, dokter memberi kabar buruk. Stroke berat akibat tekanan darah tinggi dan stres. Ia tak bisa lagi bicara dengan jelas. Tangannya lemah, wajahnya miring. Seorang dai yang dulu lantang berbicara kini hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat. Selama berbulan-bulan, ia terbaring di tempat tidur. Rumahnya masih megah, hartanya masih banyak, tetapi tidak ada ketenangan di dalamnya. Jamaahnya tak lagi datang, teman-temannya menghilang. Bahkan keluarga yang dulu ia nafkahi mulai lelah mengurusnya. Suatu malam, dalam kesendirian, ia menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir di pipinya yang tak bisa lagi ia rasakan sepenuhnya. Dalam hati, ia ingin bertaubat, ingin kembali pada Allah. Tapi adakah waktu tersisa? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Bagaimana Ustaz Z menghadapi detik-detik terakhir hidupnya? Akankah ia mendapatkan ampunan atau justru merasakan kepedihan yang luar biasa? Malam itu terasa begitu sunyi. Di dalam kamar luas yang dahulu menjadi tempatnya menghitung amplop berisi rupiah, kini Ustaz Z hanya bisa terbaring lemah. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh, dan jiwanya penuh penyesalan. Matanya menerawang ke langit-langit, pikirannya berkelana ke masa lalu. Ia teringat saat pertama kali menapaki jalan dakwah dengan penuh semangat. Saat masih seorang santri miskin, ia menghafal ayat-ayat Allah dengan air mata kerinduan. Saat pertama kali ia berdiri di hadapan jamaah, hatinya hanya dipenuhi keinginan menyebarkan kebenaran. Tapi kini, semua itu telah ia tukar dengan dunia. Hatinya menjerit, tetapi mulutnya tetap keluh. Ia ingin beristighfar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya membeku seakan ada beban berat yang menahannya. Ya Allah, beri aku waktu, beri aku kesempatan. Suara batinnya bergema, tetapi tak ada yang menjawab. Malam semakin larut. Sementara itu, istri dan anak-anaknya sibuk di luar, tak ada yang menemaninya. Dulu, saat ia sehat, mereka selalu menghormatinya karena limpahan harta yang ia bawa pulang. Kini, saat ia tak berdaya, mereka mulai bosan mengurusnya. Tiba-tiba, udara di kamar terasa begitu berat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dada Ustaz Z mulai sesak. Napasnya satu persatu terasa semakin sulit. Lalu, ia melihat sesuatu. Bayangan-bayangan hitam mengelilinginya. Wajah-wajah gelap menatapnya dengan sinis. Ia mendengar suara-suara mengerikan berbisik di telinganya. Di mana ilmu yang kau jual untuk dunia? Mana ayat-ayat Allah yang kau selewengkan demi harta? Kini kau memanggil Tuhanmu, tapi kau telah menjual cahayanya demi selembar rupiah. Ustaz Z ingin menjerit, tetapi tidak bisa. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya lumpuh. Ia ingin membaca syahadat, tetapi lidahnya terasa terikat. Saat itu, ia sadar,
Dosa-dosa yang ia lakukan selama ini telah menutup mulutnya. Ia telah menyampaikan ayat-ayat Allah, tetapi bukan untuk Allah. Ia telah berdakwah, tetapi bukan untuk umat. Ia telah menjual agamanya demi dunia. Tiba-tiba, dadanya terasa semakin berat. Jantungnya berdegup cepat, lalu melambat, dan melambat. Dalam Ketakuten luar biasa. Ia melihat malaikat maut datang menghampiri. Wajahnya penuh ketegasan, tidak ada kelembutan. Tangan malaikat itu terjulur, siap mencabut nyawa yang penuh dengan dosa. Di detik-detik terakhirnya, Ustaz Z ingin menangis, ingin berteriak, ingin menebus semuanya. Tapi waktu sudah habis. Tidak. Ia berusaha menjerit, tetapi tak ada suara. Roh dicabut dengan keras dari tubuhnya, bagaikan kain sutra yang ditarik dari duri yang tajam. Sakitnya tak terbayangkan, bagaikan setiap urat tubuhnya diputuskan satu persatu. Di luar kamar, keluarganya masih asyik dengan urusan mereka. Tak ada yang menyadari bahwa Ustaz Z telah pergi dengan cara yang begitu menyakitkan. Pagi harinya, barulah mereka menemukan jasadnya yang kaku, dengan mata melotot dan wajah penuh ketakutan. Orang-orang pun mulai membicarakan kematiannya. Tak ada yang menangis karena kehilangan seorang ulama. Tak ada yang mengenangnya sebagai seorang pewaris Nabi. Yang tersisa hanyalah cerita tentang seorang ustaz yang menggadaikan ilmunya untuk dunia, dan pergi dengan penyesalan yang tak terbayarkan. Di hari pemakamannya, hanya sedikit orang yang hadir. Tidak ada doa yang tulus mengiringinya. Kuburnya digali, jasadnya diturunkan, dan tanah mulai menutupinya. Di tempat lain, Kiai Abdullah masih duduk di serambi pesantrennya, mengajarkan ilmu kepada para santri. Suaranya penuh ketulusan, wajahnya bercahaya. Ketika seorang santri bertanya, "Kiai, bagaimana akhir hidup seorang yang berdakwah hanya untuk dunia?" Kiai Abdullah menatapnya dengan dalam, lalu menjawab, "Ilmu agama itu cahaya. Jika kau menyampaikannya dengan ikhlas, ia akan menerangimu hingga ke kubur. Tapi jika kau menjualnya demi dunia, ia akan berubah menjadi api yang membakarmu di akhir hayatmu." Santri itu mengangguk, paham bahwa ilmu bukan untuk dijual, tetapi untuk diamalkan dan disebarkan dengan keikhlasan. Sementara itu, di dalam kubur Ustaz Z, kegelapan mulai menyelimuti. Tidak ada cahaya, tidak ada kedamaian, hanya penyesalan yang tak ada akhirnya. Demikian, sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi, dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di jalan kebaikan, yang penuh perbaikan yang lebih berkualitas lagi, di dalam melaksanakan amanah kehidupan ini, dengan selalu bergantung kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken inspiratif ini. Atas perhatian dan dukungan sobatku, semoga menjadi nilai kebaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.